Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia, saya mahasiswi D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang tingkat 2C. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian dengan topik Islam dan keperawatan maternitas dan dengan isu pandangan ulama terhadap penggunaan alat kontrasepsi KB suntik. Nah, pertama-tama, alat kontrasepsi suntik merupakan kontrasepsi yang digunakan untuk pencegahan kehamilan yang dilakukan melalui hormon progesteron. Kontrasepsi suntik adalah alat kontrasepsi yang menyuntikkan hormon ke dalam tubuh manusia dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, hormon tersebut masuk ke dalam pembuluh darah dan diserap oleh tubuh sedikit demi sedikit yang fungsinya untuk mencegah kehamilan. Nah, ada beberapa pandangan ulama terhadap penggunaan alat kontrasepsi KB suntik. Nah, yang pertama ada menurut Nahdlatul Ulama menyimpulkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi suntik itu diperbolehkan dengan catatan yang pertama, boleh jika tidak menghilangkan atau merusak anggota tubuh yang ada, dan apabila dengan sengaja menghilangkan anggota tubuh dengan tujuan agar tidak mempunyai anak selamanya, maka itu menjadi haram. Yang kedua, boleh jika tujuannya bukan sengaja menunda-nunda kehamilan, dan menjadi haram apabila dengan sengaja membunuh sperma atau calon cikal bakal bayi. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Nah, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Yang ketiga, boleh apabila tujuannya adalah untuk pemulihan atau penyembuhan pada saat setelah melahirkan. Alasan kesehatan juga mendukung penggunaan alat kontrasepsi, karena jika jarak kehamilan terlalu dekat, dikhawatirkan akan berdampak kepada kesehatan ibu. Nah, yang terakhir, menggunakan alat kontrasepsi itu juga diperbolehkan jika tujuan ibu adalah untuk fokus mendidik anaknya, karena jika terlalu dekat jarak umur anak, dikhawatirkan orang tua akan kesulitan dalam mendidik anaknya. Nah, yang kedua, ada menurut Muhammadiyah. Penggunaan alat kontrasepsi menurut pandangan ulama Muhammadiyah. Ada beberapa pendapat yang membolehkan menggunakan alat kontrasepsi, ada pula yang melarang. Penggunaan alat kontrasepsi diperbolehkan selama niatnya bukan sengaja membunuh calon anak, melainkan hanya sebatas merencanakan atau memprogramkan kelahiran anak. Nah, yang terakhir ada menurut pandangan ulama Persis. Menurut pandangan Persis, dibolehkan untuk mengikuti program kontrasepsi dengan dasar ayat ke-9 dari surat An-Nisa, yang dilihat dari segi ungkapannya menyatakan bahwa setiap manusia hendaknya khawatir jika anak dan keturunan umatnya itu ditinggalkan dalam keadaan lemah, kurang potensial, dan tidak sanggup mengembangkan hidup serta kehidupannya. Para ulama Persis menggunakan metode analisis amar dan nahi, yakni perintah dan larangan. Metode pemahaman tersebut mereka gunakan antara lain ketika melakukan kajian posisi hukum dari pelaksanaan kontrasepsi. Dari hasil kajiannya itu, mereka menyimpulkan bahwa kontrasepsi dalam pengertian membatasi kelahiran hukumnya haram. Nah, karena bertentangan dengan hadis Anas yang memerintahkan umat Islam untuk menikah dengan wanita yang dicintainya, serta memiliki keturunan yang diperkirakan dapat melahirkan anak. Sesuai dengan kaidah amar, mereka menyimpulkan bahwa menikah dengan perempuan yang dicintai serta memiliki tingkat fertilitas yang diperkirakan dapat melahirkan keturunan, hukumnya
Dan seiring dengan itu pula, maka upaya untuk membatasi kelahiran anak hukumnya haram. Nah, dari pernyataan tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin bisa saya simpulkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi itu diperbolehkan jika tujuan ibu itu untuk fokus dalam mendidik anaknya. Karena jika terlalu banyak atau umurnya terlalu dekat, dikhawatirkan orang tua akan kesulitan dalam mendidik anaknya. Nah, perlu diingat juga bagi yang menggunakan alat kontrasepsi, mungkin agar diperbaiki tujuannya supaya hukumnya tidak menjadi haram. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.